Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayiza. Saya mahasiswa semester 2 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan satu tema yang berkaitan dengan ujian akhir semester 2 saya dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang diampu langsung oleh Ibu Yanti Resmiati MPD. Langsung saja ke dalam materi, yaitu materinya tentang model pembelajaran kooperatif yang dapat membangun motivasi belajar siswa. Apa itu model pembelajaran kooperatif? Model pembelajaran kooperatif atau yang biasa disebut dengan cooperative learning adalah metode pembelajaran yang melibatkan seluruh peserta didik untuk turut serta dalam diskusi kelompok kecil. Jadi dalam satu kelompok kecil hanya terdiri beberapa orang saja. Contoh, dalam satu kelas itu ada 20 orang. Nah, si guru yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif itu, yaitu dia mengkelompokkan dari 20 siswa itu menjadi 4 kelompok atau 5 kelompok, yang mana jika dalam 4 kelompok itu, dalam satu kelompoknya hanya ada 5 orang, yang termasuk dalam kelompok kecil itu yaitu 5 orang tersebut. Selanjutnya yaitu tipe-tipe model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, Jigsaw. Jigsaw adalah tipe model pembelajaran yang secara tidak langsung memotivasi peserta didik memiliki kesadaran diri untuk membantu dan menguasai materi pembelajaran tersebut. Metode ini pun membagi menjadi kelompok ahli dan kelompok asal dari masing-masing kegiatan belajar mengajar. Kemudian masing-masing kelompok yang membawa materi yang sama itu berkumpul menjadi kelompok ahli. Kelompok ahli inilah yang bertugas untuk membuat materi atau pokok bahasan. Peserta didik yang bertanggung jawab akan hal tersebut dituntut untuk mempelajari topik sebaik mungkin. Karena ketika dia dikembalikan nanti ke kelompoknya, ke kelompok asal yang tadi, masing-masing dituntut untuk mengajarkan ke teman-teman kelompoknya untuk didiskusikan. Langkah-langkahnya pertama, guru, misalkan contohnya seperti ini. Guru itu membuat kelompok kecil bisa diikuti 4 sampai 5 peserta didik. Nah, setiap kelompok kecil mendapatkan tugas untuk menganalisis materi. Terus, hasil analisis kelompok kecil didiskusikan karena nanti diskusi tersebut akan didiskusikan dengan kelompok yang besar, yaitu kelompok ahli. Nah, guru bertugas untuk mengevaluasi setiap akhir pembelajaran dari diskusi tersebut. Yang kedua yaitu STAD atau Student Team Achievement Division. STAD atau Student Team Achievement Division adalah model pembelajaran yang memberikan dorongan kepada peserta didik agar bisa mencapai prestasi dan nilai yang maksimal. Biasanya model pembelajaran ini dilakukan melalui 5 tahap yang meliputi tahap penyajian materi, kerja kelompok, tes individu, perhitungan skor pengembangan individu, dan pemberian penghargaan kelompok. Contoh, misalkan si guru membuat kelompok kecil di mana satu kelompok kecil berisi peserta didik yang terdiri dari beberapa potensi dan kemampuan peserta didik masing-masing. Seperti calistung ya sebenarnya. Setiap satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Masing-masing kelompok kecil saling kerjasama dan dituntut untuk memahami materi yang hendak didiskusikan. Nah, evaluasi dilakukan oleh sesama peserta didik, sementara guru yang memberikan penilaian berdasarkan pemahaman anak. Yang ketiga ada TGT, Team Game Tournament, yaitu model pembelajaran kooperatif yang mana guru membentuk kelompok belajar kecil di mana masing-masing kelompok yang terbentuk terdiri dari beberapa siswa-siswa, kemudian diberikan permainan pada setiap meja turnamen. Permainan games ini berisi soal dan kunci jawaban. Jadi permainan dapat dimulai dengan membagikan kartu soal ke para pemain, atau bisa juga pemain mengambil kartu. Kemudian kartu tersebut diberikan kepada pembaca soal. Dan pemain pun menjawab soal tersebut mandiri sampai menyelesaikan game. Seperti itu. Yang keempat ada GI atau Group Investigation. Berbeda dengan metode pembelajaran kooperatif, Group Investigation atau GI metode ini bisa dibilang metode pembelajaran yang cukup kompleks karena menggabungkan metode pembelajaran kooperatif dengan metode pembelajaran konstruktivisme. Secara tidak langsung, metode pembelajaran ini berprinsip pada pembelajaran demokrasi. Group investigation sangat membutuhkan keterlibatan peserta didik di mana mereka diberikan peluang untuk mengeksplorasi ketajaman gagasan mereka. Secara tidak langsung, peserta didik pun dilatih secara kritis, reflektif, produksif, dan analitis. Yang kelima ada NHT atau Number Hit Together.
Beda dengan tipe model pembelajaran kooperatif, NHT, atau yang familiar disebut dengan Number Head Together, model pembelajaran ini termasuk dari pengembangan model 3T, di mana Number Head Together ini menuntut peserta didik menyelesaikan tugas dengan saling berbagi ide dengan satu teman kelompoknya. Sehingga jika ada teman yang tidak memahami atau tidak menguasai tugas, maka rekannya memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman. Yang terakhir ada TPS atau Think Pair Share. Model pembelajaran kooperatif yang terakhir adalah Think Pair Share. Model pembelajaran ini sudah diperkenalkan sejak tahun 1981 oleh Frank T. Lehman, di mana metode ini menuntut anggota kelompok untuk bisa berkontemplasi terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian masing-masing anggota kelompok mendiskusikan pertanyaan yang diajukan, yang nantinya masing-masing kelompok diminta untuk mengumpulkan jawaban dan tanggapan mereka. Itulah beberapa model pembelajaran kooperatif. Dari ke-6 model pembelajaran tersebut, setiap peserta didik memiliki kesenangannya masing-masing. Di samping itu, model pembelajaran kooperatif itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun dengan kelebihan model pembelajaran kooperatif, yang pertama, peserta didik memiliki kebebasan interaksi. Jadi setiap anak itu mempunyai kebebasannya tersendiri. Dia mau mengimplementasikan gimana dia cara belajarnya dan sebagainya. Yang kedua, membangun kepedulian sama teman. Jadi kayak tadi di salah satu tipe-tipe pembelajaran kooperatif itu, jadi di saat temannya tidak bisa, rekannya membantu untuk menyelesaikan itu semua. Itu juga termasuk kepedulian sama teman. Yang ketiga, membangun rasa percaya diri secara internal tadi. Itu juga membangun mental kita, menguji mental si siswa gitu, agar mereka punya mental yang baik gitu kan. Yang keempat, melatih peserta didik beradaptasi terhadap lingkungan. Ya tadi, kalau misalkan dia pemalu atau gimana, tapi kalau misalkan dalam satu kelompok kecil, mungkin dia bisa mengeluarkan atau bisa mengaplikasikan apa yang tidak bisa diaplikasikan di lingkungan besar. Yang kelima, membangun bonding terhadap teman lain. Yang keenam, secara akademik, peserta didik bisa menghasilkan problem solving yang lebih baik. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, bagi peserta didik yang tidak bisa solid, maka nilai yang diperoleh hanya dari ikut-ikutan, kerja keras teman yang effort. Jadi ya itu nanti tapi balik lagi ke siswanya. Kalau misalkan siswanya tidak bisa, kayak ya udahlah biarin lah, dia kan pintar, dia aja ngerjain. Nah, itu juga termasuk dalam kekurangannya ya. Jadi model pembelajaran kooperatif juga ada kayak gitunya gitu di dalamnya. Yang kedua, peserta didik yang tidak memiliki empati dan egois memiliki peluang lebih besar untuk tidak mempedulikan rekan yang dianggap di bawahnya. Yang ketiga, peserta didik sangat mungkin mengalami kesulitan memahami materi secara komprehensif jika tidak diarahkan dengan baik. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Goodbye and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.